Persetujuan Yaimim atau Imam Muslimin bersama Sahara atau Nurul Sahara memasuki babak baru, teman-teman sekalian ya. Kemarin pada Selasa 6 Januari 2026, Polresta Malang Kota menetapkan Yaimim sebagai tersangka dugaan kasus pornografi. Ini tentu menjadi satu isu menarik lagi karena sebelumnya perseteruan antar tetangga itu menjadi isu nasional. Nah, hari ini bersama serial Mode Kopi kami akan membicarakan soal itu, mendudukkan ceritanya seperti apa. Bersama saya Herlanto A, pemimpin redaksi Tugu Malang, dan saya Ilham Torik, CEO Tugu Media Group. Kita akan berbicara hal-hal yang ringan. Hal-hal yang ringan. Sesuai nama program ini, Ngudek Kopi. Jadi membahas fenomena secara ringan, kira-kira seperti di warung kopi, kira-kira seperti itu. Oke, kita akan mulai ceritanya. Ini gimana sih sebenarnya perseturannya ini dengan Sahara ini? Oh ya, awalnya itu kan kayaknya dimulai September ya. September. Iya, kebetulan kan Yaimim itu Yaimim itu dosen UIN. Dosen UIN. Jadi berdasarkan beberapa pengakuan dosen UIN itu memang sebelum itu viral, itu memang Yaimim itu ada cukup usil lah dengan di beberapa grup WA dan lain sebagainya, sehingga memang ini bukan ujuk-ujuk, kira-kira seperti itu. Betul, kalau di beberapa cerita ya, Sahara ini dan keluarganya dan Yaimim ini katanya juga sangat akrab, bahkan anaknya juga sering main ke rumahnya Yaimim katanya. Cuma kemudian itu dipicu kasus parkir ya, lahan parkir kayaknya, yang itu kemudian menjadi satu perseteruan. Cuma karena perseteruan ini diupload di media sosial ya, karena saling video kan, kalau kita lihat itu baik pihak Sahara juga mau video dan pihak Yaimim juga mau video juga, dan masing-masing saling mengupload di media sosial. Maka jadilah kemudian konflik tetangga sebenarnya. Ini kalau kita pengen tahu tuh perumahannya di sini teman-teman ya. Jadi dia ada istilah Kafling Depak ya. Kafling Depak di Merdosari, Waru Kota Malang. Lalu kemudian menjadi isu nasional. Dan ini ya kayaknya warga sekitar itu lebih pro ke Sahara ya. Awalnya begitu. Awalnya begitu. Warga sekitar pro Sahara, bahkan mungkin netizen juga pro Sahara. Awalnya. Tapi begitu itu viral, kayak semacam ada serangan pembalikan gitu kan. Lalu pihak Yaimim lah kemudian yang unggul secara algoritma di media sosial. Makanya Yaimim kemudian diundang Denny Sumargo ya, dia klarifikasi di sana, diundang sama siapa lagi, KDM ya, yang Deddy Mulyadi, bahkan KDM kesini ya, itu dalam rangka sebagai konten kreator ya, bukan dalam rangka sebagai gubernur ya. Betul. Bahkan Cak Ji ya, wakil wali kota Surabaya, itu juga datang ke Malang gitu. Siap. Jadi ini mungkin pelajaran dari fenomena ini, memang media sosial itu sangat penting sekali perannya ya sekarang ya. Bahkan bisa orang benar dan salah itu tipis gitu ya di media sosial ya. Kadang orang bela Sahara, lalu setelah itu bela Yaimim, lalu berbalik lagi bela Sahara. Nah itu algoritma itu memang sangat menentukan lah sekarang ya, baik di politik dan lain sebagainya. Iya, karena kalau begitu kita nonton orang-orang atau video-video yang pro dengan Yaimim gitu kan, maka kita akan selalu dikasih informasi yang pro dengan Yaimim. Sebaliknya, orang yang sering nonton pro dengan Sahara, dia akan selalu dikasih informasi pro dengan Sahara. Ini yang kemudian membuat netizen itu terbelah gitu kan, sehingga pro kontranya terus begitu menggelembung. Nah, tapi memang sebelum itu kedua pihak ini sempat saling lapor ya, kalau kita lihat. Ya. Misalnya dimulai tanggal 7 Oktober itu Yaimim yang melaporkan dulu itu. Persekusi ya, dugaan persekusi. Ya. Karena sempat ada tanda tangan penolakan warga ya untuk mengusir Yaimim juga kan itu. Itu kemudian dilaporkan ke Polres Malang. Lalu tanggal 8 Septembernya Sahara yang balik melapor dengan dugaan pelecehan seksual dan pornografi ya. Jadi memang sudah seru dari awal. Ya, jadi dulu sebelum tersangka ini saya kan pernah ngobrol dengan salah satu pengacaranya Sahara itu, memang mereka sangat yakin bahwa Yaimim itu akan menjadi tersangka karena buktinya cukup kuat lah gitu kira-kira. Jadi bukti kalau ini ya oknum itu malah melakukan pengiriman
video ke beberapa orang, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, belakangan memang setelah yang ini menikmati puncak dukungan di media sosial ya, sempat ramai juga kalau kita lihat live-nya tuh bisa sampai ditonton ribuan orang. Dan itu orang gitu. ternyata dukungan media sosial itu juga membuat keder Sahara, karena itu Sahara jarang posting dan jarang merasa terpukul kira-kira. Bahkan sampai minta maaf juga kan, minta maaf. Dan terakhir pindah rumah itu. Sahara Dan keluarganya itu pindah rumah juga. Cuma mungkin usahanya masih di sana ya, usaha kalau nggak salah rental mobil ya. Dia memilih pindah rumah. Nah, tapi belakangan begitu yang ingin menikmati puncak dukungan yang besar dari media sosial, rupa-rupanya kok ada pembalikan ya. Ada pembalikan seolah-olah kemudian yang lagi yang diserang oleh netizen. Bahkan kemarin Denny Sumargo ya, yang sebelumnya enggan menayangkan podcastnya dengan Sahara dan suaminya itu Safwan itu ditayangkan lagi kemarin. Gitu. Akhirnya ditayangkan. Kapan? Berapa hari yang lalu itu? Ya mungkin 2 mingguan yang lalu kalau nggak salah. Itu ditayangkan lagi sehingga ya pihak Sahara ini punya kekuatan lagi di mana? Meskipun udah nggak publik udah nggak seinten dulu ya. Seperti kasus ini ya, karena banyak kasus lain lah. Ya karena publik juga merasa jenuh juga kan, karena kayak semacam drama, kayak orang bikin konten gitu kan ya. drama tetangga tapi kemudian orang se-Indonesia disuruh minta mikir soal itu. Jenuh juga orang gitu kan. Nah, puncaknya kemarin itu tersangka minimal di atas 5 tahun ya ancamannya ya lumayan. Dan itu kalau itu terjadi pukulan juga, karena Yai Mim itu sebenarnya kandidat guru besar kalau di UIN, kalau karirnya lancar bahkan juniornya itu ada beberapa yang sudah guru besar. Oh ya, alumni UIN Pak ya? Iya. Tapi beliau itu hanya mundur sebagai dosen ya. Kalau kata rektor UIN itu beliau tetap menjadi PNS karena yang berhak memberhentikan itu kan Irjen Kemenak kira-kira gitu. Mungkin belum ada sidang atau apa sehingga dia hanya tidak tunjangan dosennya saja yang nggak dapat, tapi kalau gaji Yai Mim itu tetap dapat kira-kira seperti itu. Makanya nonaktif saja ya mengajarnya di UIN ya. Ya itu. Jadi ada yang bisa kita pelajari sebetulnya dari sini menurut saya ya soal algoritma tadi itu ya. Bagaimana kekuatan media sosial itu bisa membentuk opini publik. Tapi banyak yang curiga juga kemarin itu begitu lagi naiknya itu ada keterlibatan buzzer gitu kan, yang mencoba mengangkat isu ras. Gitu kan. Karena memang Safwan ini kan Madura, Madura. Yang itu dikaitkan dengan Madas, salah satu organisasi itu. Tapi istrinya si Sahara itu sebenarnya bukan Madura itu. Dan Yai Mim framingnya ini ya Batam. Dia seolah-olah antara Madas sama Arema kira-kira gitu. Mau mencoba membenturkan itu. Sepertinya begitu yang dibangun di algoritma kemarin itu. Dan itu sebenarnya sangat berbahaya karena orang bisa ngomong apa saja, bisa mencaci maki keras di media sosial karena dia nggak kelihatan kan ya. Dia bisa menggunakan akun anonim dan segala macam. Dan itu sebetulnya sangat berbahaya sih untuk menciptakan kerusuhan sosial. Untungnya di Kota Malang, saya kira orang-orang Malang punya kecerdasan yang luar biasa ya untuk menyikapi isu seperti itu. Gitu. Sebenarnya kalau algoritma itu kan ada teori itu bahwa jadi pembicaraan publik itu akan terus menguat kalau ada kontroversi ya. Kontroversi seperti kemarin ya, jurusan filsafat dihapus apa tidak. Itu kan ketika membahas kontroversi itu viralnya akan cepat gitu kira-kira. Ini mungkin membuktikan teori itu juga kayaknya kira-kira. Bisa jadi. Dan kayaknya juga dikaitkan dengan filsafat ya kan. Waduh, itu orang filsafat gitu. Sebenarnya yang saya tahu ya saya lama belajar filsafat, enggak juga sih, enggak kayak gitu juga sih. Oh gitu. Filsafat maksudnya gimana? Enggak usil gitu atau gimana? Enggak gitu lah ya. Kalau ada orang belajar filsafat usil ya bukan karena filsafatnya. Ya karena orang itu sendiri gitu kan ya. Dan mungkin ini juga mencerminkan bukan semua ya, sebagian besar pengguna media sosial kita bahwa orang itu cenderung ngurusi urusan orang lain. Nah itu kira-kira mungkin itu ya, mama yang nganggur yang nggak ada kerja itu gitu. Mungkin kalau yang orang sibuk
tingkat intelektualitasnya tinggi itu kan mungkin nggak punya waktu untuk ngurusin itu. Sampai gimana, Mas? Iya bisa Ya. jadi ya. Kalau orang sehari full kerja dari pagi sampai sore kan ya nggak sempat mikirkan, karena panjang banget kasusnya MBB ini kan, panjang banget. Kalau ditonton di media sosialnya nggak cukup 1 jam selesai gitu kan. Pasti untuk sampai kepada konteks pertengkarannya di mana sih itu butuh waktu yang panjang banget untuk ngikutin itu gitu. Jadi kalau kita misalnya sekarang tiba-tiba tahu penetapan kasus ini sebagai tersangka misalnya, gimana sih awalnya untuk mengerti itu kita harus ada banyak baca, perlu banyak baca media sosial perlu banyak baca berita, perlu banyak ngecek dan cross check video-video yang beredar, dan itu saya kira tidak cukup hanya waktu 1 jam 2 jam. Itu butuh waktu yang sangat panjang. Dengan demikian kita harus nganggur untuk bisa ngikutin itu kan. Iya. Siap-siap. Kalau secara filsafat gimana dalam bertetangga atau apa itu ada ilmunya nggak atau gimana Mas Sherly? Ya kan nggak mungkin ya ini bertengkar dengan orang di Bandung kan ya. Nah, pasti pertengkaran itu terjadi dengan Orang sekitar, orang sekitar ya, tetangga dan segala macam. Cuma kan yang aneh kenapa pertengkaran tetangga itu bisa menjadi isu yang begitu liar sampai menjadi isu nasional. Padahal kan itu soal bagaimana mendamaikan saja kan. Ada banyak perangkat sebenarnya kan, ada RT, RW, kemudian ada kelurahan, atau bahkan yang lebih tinggi lagi itu ada wali kota ya kan. Sebenarnya kita berharap waktu itu pihak-pihak ini gitu kan bisa segera menyelesaikan kasus itu kan. Karena menurut saya sih itu tontonan yang kurang bagus juga sih, tontonan pertengkaran keluarga yang tontonan pertengkaran bertetangga tapi kemudian menjadi isu yang viral. Saya tidak tahu apakah pihak-pihak itu kemarin terlibat aktif untuk menyelesaikan kasus itu. Atau ini ada teori konspirasi, nggak tahu ini benar apa enggak ya. Jadi kalau jadi negara itu ya, waduh terlalu aktivis ini. Kalau jadi negara, kalau ada masyarakat itu rame dengan masyarakat, sesama masyarakat itu dinilai itu hal yang membahagiakan karena korupsi tidak dibahas, demo tidak dibahas dan lain sebagainya. Menurut sampean gimana? Ya bisa jadi. Teori konspirasi lah itu ya. Bisa jadi. Apalagi kekuatan media sosial. Contoh sederhana ketika demo kemarin di Agustus September itu kan, bahkan salah satu media sosial seperti TikTok tuh fitur live-nya kan sampai dimatikan itu berpasangan itu kan. Itu artinya ya media sosial punya kekuatan luar biasa untuk mengeskalasi isu kan. Maka dengan demikian untuk dipakai menutupi isu yang lain bisa jadi efektif. Sangat efektif banget gitu kan. Iya. Bisa jadi isu yang kemarin itu salah satu cara untuk menutup itu. Bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Tapi itu nggak bisa dibuktikan, cuma omong-omong aja ya. Makanya teori konspirasi tadi kan. Siap. Oke, itu saja. Harapannya ke depan gimana terkait kasus ini? Harapannya ke depan adalah menjadi pembelajaran. Karena gesekan, kalau kita bertetangga dengan siapapun, gesekan itu pasti ada. Ya apapun ya, besar atau kecil pasti selalu ada. Karena itu penyelesaian yang melalui jalur damai menurut saya itu akan menjadi langkah yang terbaik ya. Kalau kita lihat pada kasus ini misalnya, ini semua pihak dirugikan kan. Misalnya Safwan, dia punya rental sepi juga kira-kira itu ya. Jadi sepi kan, jadi kasus. Padahal kalau itu bisa diselesaikan di awal, di tingkat RT misalnya bisa diselesaikan kan, ya tidak bertengkar dengan tetangga, tidak menjadi viral karena isu yang negatif, unit usaha, pekerjaan juga menjadi semua lancar gitu kan. Tapi gara-gara tidak bisa diselesaikan secara lebih awal melalui jalur damai, sehingga begitu sampai, ya jangan salah, menghadirkan pengacara itu kan juga bayar. Apalagi kerugian waktu, pikiran dan sebagainya itu menurut saya pelajaran yang sangat berarti banget dari kasus Yamin versus Sahara ini. Bisa jadi nanti itu kan Sahara dilaporkan juga. Bisa jadi itu bukan tidak menutup kemungkinan hukum akan terus berlanjut. Maksudnya Kemi menuntut polisi untuk mengadili Sahara juga. Bisa jadi dua-duanya sama-sama jadi tersangka. Kalau dua-duanya sama-sama jadi tersangka, ya nggak ada yang diuntungkan. Yang diuntungkan ya pengacara yang dapat bayaran mungkin, yang nggak ini harus disensor. Oke, itu saja mungkin ya. Baik, saya kira itu teman-teman. Jadi itu pelajaran sangat penting. Kita akan ngobrol lagi di sesi ngunduh kopi berikutnya. Demikian.